Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Senin 28 Agustus 2023, seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat untuk outlook hari ini. Jadi pasar Asia akan mendapatkan kesempatan pertama pada hari Senin untuk bereaksi terhadap pidato para pengambil kebijakan global yang paling berpengaruh di dunia pada simposium Jackson Hole pada hari Jumat lalu, yang mana Jerome Powell selaku Fed Chairman dan Christine Lagarde selaku ECB Presiden dan Kazuo Ueda, Gubernur Bank Sentral Jepang, mengutarakan kebijakan moneter mereka masing-masing. Nah, Powell ini memberi sinyal bahwa tren naik suku bunga Amerika Serikat masih akan berlanjut untuk memerangi inflasi sampai ke level target mereka di 2%. Nah, sebagai imbasnya, wajar terjadi perlambatan ekonomi serta melemahnya kondisi pasar tenaga kerja. Imbal hasil Treasury sontak melonjak sebagai antisipasi rezim suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Nah, dengan imbal hasil US Treasury 2 tahun yang sempat naik mendekati siklus tertingginya di 5,12%. Kemudian ada saham teknologi yang sempat mendapat tekanan dari kenaikan imbal hasil Treasury yang membuat sektor growth stock dengan valuasi lebih tinggi menjadi kurang menarik. Namun demikian, Nasdaq berhasil memimpin penguatan pada perdagangan hari Jumat lalu dengan naik 0,9%, kemudian DJI dan S&P 500 masing-masing menguat 0,7%. Nah, secara keseluruhan, Dow mencatatkan penurunan selama 2 minggu berturut-turut. Adapun dari komoditas, harga minyak mentah dunia naik untuk kedua kalinya pada perdagangan Jumat, namun belum berhasil untuk menutup pekan lalu di teritori positif, mengakibatkan harga crude oil masih di zona negatif untuk 2 minggu berturut-turut di tengah sinyal Federal Reserve belum usai dengan tren naik suku bunga demi mengendalikan inflasi Amerika Serikat. WTI ini ditutup di harga 80,05 USD per barrel pada pekan lalu atau turun 1,7% secara mingguan. Kemudian sebelumnya crude oil ini sudah naik 7 minggu berturut-turut yang mendongkrak harga WTI naik 20%. Nah, pekan ini harga minyak mentah dunia akan menghadapi tantangan dan berpotensi bergerak semakin volatil seiring dirilisnya data makroekonomi terkait angka ketenaga kerjaan Amerika Serikat, sementara pasar juga menghadapi ketidakpastian dari ekonomi lemah di Cina ditambah sentimen bullish yang telah memudar dari rencana pemangkasan produksi OPEC+. Nah, prospek naik suku bunga The Fed juga semakin membuat harga emas global semakin lesu, walau saat ini masih cukup stabil di sekitar 1943,3 USD per ounce-nya. Nah, menimbang hal ini, penutupan IHSG pekan lalu secara teknikal masih relatif aman di atas support MA10 dan MA20. Kami pun memperkirakan konsolidasi sideways ini akan segera mendapatkan jawabannya, kemana IHSG memilih untuk breakout. Para investor atau trader disarankan untuk averaging up di atas resisten 6925 atau bisa melakukan beli lebih jika mampu menembus level resisten kritikalnya di kisaran 6950 hingga 6970. Kemudian untuk hari Jumat kemarin, most active stocks-nya itu ada BBCA, BMRI, BBRI, Aman, SII, UNTR, PGO, BRPT, Goto Telkom. Sementara transaksi foreign tercatat net sale sebanyak 513 miliar rupiah dengan top foreign sale yang ada UNTR, BMRI, Telkom, Goto, dan BBCA. Sementara untuk top foreign buy-nya ada BRMS, Bumi, Buka, Mapa, dan INDF. Kemudian kita lanjut untuk company news. Yang pertama ada dari PTBA yang berupaya mengurangi emisi karbon dalam operasional di pertambangan. Untuk menekan emisi, PTBA pun menerapkan langkah eco-mechanized mining, yaitu mengganti peralatan pertambangan yang menggunakan bahan bakar fosil menjadi kendaraan elektrik. Nah, penggunaan alat-alat tambang berbasis listrik oleh PTBA ini menghasilkan penghematan bahan bakar minyak atau BBM jenis diesel hingga 7 juta liter per tahun dan mereduksi emisi sebesar 19.777 T karbon dioksida 2E. Kemudian
Yang kedua ada dari ADMF, yang mana mencatatkan pembiayaan multiguna sebesar 11,7 triliun rupiah pada semester 1 2023. Pembiayaan ini yang berkontribusi 57% lebih banyak, yaitu pembiayaan multiguna. Kemudian angka ini mencatatkan kenaikan 36% secara year on year yang didominasi oleh segmen otomotif. Kemudian yang ketiga ada UNTR, yang mana membukukan laba bersih sebesar 11,21 triliun rupiah pada semester 1 2023 atau tumbuh 8,3%. Nah, pendapatan bersih juga naik 13,3% menjadi 68,68 triliun rupiah. Hal ini ditopang oleh pendapatan jasa kontraktor penambangan. Kemudian, domestic and global news. Dari domestik sendiri ada PT Mineral Indonesia atau MIND yang memandang bahwa saat ini semakin banyak negara yang menaruh perhatian besar untuk mengamankan pasokan mineral kritis yang memadai dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan transaksi energi. Kemudian untuk globalnya sendiri, ada eksportir beras terbesar di dunia yaitu India kembali menerapkan pengetatan terhadap ekspor beras. Langkah itu diprediksi akan makin menekan pasokan bahan pangan pokok global. Hal ini dilansir dari Bloomberg, yang mana pemerintah India akan menetapkan harga dasar senilai 1.200 USD per ton untuk ekspor beras basmati menurut otoritas perdagangan setempat. Kemudian kita lanjut untuk Global and Domestic Economic Calendar. Di hari Senin ini hanya dari US, yaitu mengenai Dallas Fed Manufacturing Activity. Untuk corporate calendarnya baik RUPS maupun cum dividen tidak ada. Daily technical hari ini HSG konsolidasi atau sideways dengan support terdekatnya di kisaran 6895 hingga 6870, kemudian resisten di 6906. Adapun advice perdagangan hari ini yaitu hold atau wait and see. Rekomendasi saham yang pertama ada SMGR. Rekomendasi kami hari ini yaitu buy on break dengan overview-nya bertahan di support MA10 dan MA20, kemudian potensi pattern yang double bottom. Targetnya di 7250, stop loss di 6650. Kemudian ada TPIA. Rekomendasi kami hari ini buy dengan target di 2330, kemudian stop loss-nya di 2110. Kemudian ada Harum, di mana rekomendasi kami hari ini yaitu spekulatif buy dengan target terdekat di kisaran 1700 hingga 1710, stop loss di 1550. Kemudian ada Inco, rekomendasi kami hari ini yaitu spekulatif buy dengan overview-nya menguji support previous low-nya, kemudian RSI-nya sudah memasuki area oversold, target terdekat di 6350, stop loss di 5875. Kemudian ada BP, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan overview-nya berada di support pattern falling wedge, kemudian RSI-nya juga sudah memasuki area oversold. Adapun target hari ini yaitu 122 hingga 125, kemudian stop loss di 105. Oke, sekian mengenai paparan hari ini, terima kasih.